kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa itu pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi dengan harapan seluruh potensi yang dimiliki karyawan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat ditingkatkan. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Bisa kita lihat di sebelah kiri kita itu ada tujuan khusus. Yang pertama, kualitas, produktivitas kerja, mutu perencanaan tenaga kerja, semangat atau moral kerja, balas jasa tidak langsung, kesehatan dan keselamatan kerja, juga kadaluarsa pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir adalah pengembangan diri. Kemudian di sisi sebelah kanan kita ada tujuan umum, yaitu meningkatkan produktivitas organisasi melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan. Persamaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan keduanya memberi pengajaran dalam menambah pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Perbedaan pelatihan dan pengembangan bisa kita lihat pada tabel berikut melalui dimensi belajar. Siapa yang ada di pelatihan dan siapa yang ada di pengembangan. Kalau di pelatihan itu non-pimpinan, kalau di pengembangan itu pimpinan. Nah, apa? Kalau di pelatihan itu keterampilan teknis, sedangkan di pengembangan itu lebih kepada kemampuan teori dan konsepsi. Kemudian mengapa? Kalau pelatihan itu lebih ke tujuan khusus berhubungan dengan jabatan, kalau pengembangan itu lebih kepada tujuan umum. Nah, waktu. Kalau pelatihan itu jangka pendek, sedangkan pengembangan itu jangka panjang. Nah, kalau pelatihan itu lebih bertujuan mempersiapkan karyawan yang akan diberi tugas mengerjakan pekerjaan yang telah ada dalam lembaga, sedangkan pengembangan itu diperlukan untuk mempersiapkan karyawan mengerjakan pekerjaan di masa yang akan datang. Maka dari itu proses pendidikannya itu dalam jangka panjang. Metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut, metode pengembangan dan pelatihan. Yang pertama ada sekolah, kuliah, ceramah, audiovisual, instruksi terprogram, kemudian ada diskusi kasus, memainkan peran, dalam bisnis, proyek studi, kemudian ada konsultasi proyek, memainkan peran, dan yang terakhir latihan sensitivitas. Nah, kenapa sih metode pengembangan ini tuh termaksud ke dalam kategori belajar dengan teori belajar gitu? Karena belajar adalah salah satu proses fundamental yang mendasari perilaku, dan pada umumnya perilaku dalam organisasi termasuk persepsi, sikap, tujuan, dan reaksi emosional. Salah satu sasaran pelatihan dan pengembangan karyawan pada hakikatnya adalah mengubah perilaku. Pemahaman teori tentang belajar sangat berguna dalam menjamin keberhasilan program pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada interaksi antara pelatihan dan pengembangan aktivitas sumber daya manusia, yang dimana peluang pelatihan dapat mengurangi permintaan pelamar yang berbobot dengan penyusunan staf yang cermat dan seleksi yang teliti, sehingga mengurangi kebutuhan akan pelatihan. Pengangkatan karyawan baru juga dapat meningkatkan kebutuhan akan pelatihan. Namun, pelatihan dapat membantu karyawan bekerja lebih baik, terutama jika dilakukan evaluasi kinerja yang memberikan informasi untuk menilai kebutuhan pelatihan. Dengan adanya pelatihan, kinerja karyawan dapat meningkat dan berpotensi mendapatkan kenaikan gaji. Selain itu, pemberian insentif finansial juga dapat menciptakan antusiasme yang lebih besar untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan partisipasi dalam pelatihan. Karyawan yang ahli akan bekerja lebih baik,
mengurangi keluhan dan tindakan yang tidak disiplin. Selain itu, melibatkan serikat pekerjaan dalam desain dan presentasi pelatihan juga dapat memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada langkah pengorganisasian program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, melakukan pelatihan dan pengumpulan data tentang aspek objek yang akan dikembangkan. Yang dimana langkah tersebut tujuannya untuk memilih objek yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua, menentukan materi. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menentukan materi yang akan diajarkan dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan pengembangan. Setelah materi ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan metode pelatihan dan pengembangan yang akan digunakan. Lalu yang keempat, ada memilih pelatih sesuai dengan kebutuhan. Setelah metode pelatihan ditentukan, langkah selanjutnya adalah memilih pelatih yang sesuai dalam program kebutuhan. Pelatih harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang yang akan diajarkan, serta kemampuan untuk menyampaikan materi dengan jelas dan efektif kepada peserta pelatihan. Yang kelima, ada mempersiapkan fasilitas yang akan dibutuhkan. Sebelum program pelatihan dimulai, fasilitas yang diperlukan harus dipersiapkan. Ini termasuk ruang pelatihan yang nyaman dan sesuai, peralatan materi pelatihan yang diperlukan, serta dukungan teknis jika diperlukan. Dan yang keenam, di sini ada memilih peserta. Setelah fasilitas dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah memilih peserta pelatihan. Peserta harus dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditentukan, seperti kebutuhan organisasi, tingkat pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan, atau potensi pengembangan. Proses pemilihan peserta ini harus adil dan transparan. Lalu di poin ketujuh ada melaksanakan program. Setelah semua persiapan dilakukan, program pelatihan dan pengembangan dapat dilaksanakan. Pelatihan harus disampaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pelatihan metode yang telah dipilih dan materi yang telah disusun, pelatihan harus memastikan bahwa peserta terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang materi yang sudah diajarkan. Yang kedelapan atau poin terakhir, ada melakukan evaluasi program. Setelah program pelatihan selesai, langkah terakhir adalah melakukan evaluasi program. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui umpan balik dari peserta, tes penilaian, atau selanjutnya, saya akan menjelaskan penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan dan indikator kebutuhan pelatihan. Penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan dibagi menjadi 3, yaitu analisis tingkat organisasi, yang kedua, analisis jabatan, yang ketiga, analisis di tingkat individu. Lalu, indikatornya itu dibagi menjadi adanya peningkatan dalam absensi dan penggantian karyawan. Lalu yang kedua ada tingkat kecelakaan kerja tinggi atau meningkat. Yang ketiga banyak keluhan karyawan. Yang keempat terjadi kemacetan produksi. Yang kelima tingkat pemborosan tinggi. Yang keenam penggunaan tenaga ahli yang tidak efisien. Yang ketujuh supervisi tidak efektif. Yang terakhir, banyak pekerjaan tidak terselesaikan. Di slide selanjutnya, ada kebutuhan skill atau keterampilan pada pelatihan dan pengembangan, yang dimana sebagai perbandingan lebih lengkap.
Berikut gambar kebutuhan keterampilan dibagi menjadi 3 tingkat manajemen, yaitu top management, middle management, dan lower management beserta presentasinya. Kemudian ada metode pelatihan dan pengembangan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Metode pelatihan dan pengembangan pada umumnya adalah meningkatkan atau mengembangkan apa yang sudah dimiliki. Secara khusus, peningkatan dan pengembangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada decision making skill, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua ada interpersonal skills, atau mengembangkan kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga ada job knowledge, atau meningkatkan pemahaman tugas jabatan. Yang keempat ada organization knowledge, atau meningkatkan kemampuan tugas organisasi secara lengkap. Yang kelima ada general knowledge, atau mengembangkan pengetahuan. Yang terakhir ada specific individual needs, yaitu meningkatkan kemampuan khusus dengan karyawan lain. Selanjutnya adalah klasifikasi metode pelatihan dan pengembangan. Seperti yang kita lihat, metode pelatihan dan pengembangan terbagi menjadi 2, yaitu on the job atau pelatihan di dalam tempat, dan off the job atau pelatihan di luar tempat. Yang pertama ada the practical on the job, yaitu metode pelatihan praktis yang dilaksanakan dengan melakukan kerja praktik sesuai jabatan dan alat yang digunakan. Contohnya seperti magang, pertukaran atau rotasi pekerjaan, bimbingan atau penyuluhan, demonstrasi atau pemberian contoh, dan sebagainya. On the job terbagi menjadi 2, yaitu informal on the job dan formal on the job. Informal on the job berarti bahwa seorang karyawan belajar tugasnya dengan melihat dan meniru rekan kerja yang lebih berpengalaman tanpa adanya petunjuk atau panduan resmi. Sedangkan formal on the job, peserta pelatihan memiliki pembimbing khusus, seringkali seorang pekerja senior yang ahli di bidangnya. Pelatihan ini dilakukan secara terstruktur dengan petunjuk langsung. Di slide selanjutnya ini membahas latihan untuk karyawan operasional. Pada umumnya, latihan untuk karyawan operasional bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki moral, mengurangi pengawasan, mengurangi kemungkinan terjadi kecelakaan, meningkatkan kestabilan dan keluasan organisasi, dan prinsip-prinsip latihan, sistem atau metode pelatihan operasional, serta prosedur latihan. Kemudian ada pedoman dalam prinsip pelatihan. Berbagai prinsip yang berguna sebagai pedoman dalam proses perubahan keterampilan dan pengetahuan, di antara lain yaitu yang pertama, motivasi. Semakin tinggi motivasi seorang karyawan, semakin cepat ia akan mempelajari keterampilan atau pengetahuan yang baru. Yang kedua yaitu laporan kemajuan. Laporan kemajuan diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh seorang karyawan telah memahami pengetahuan yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada reinforcement. Reinforcement itu bentuk respon terhadap tingkah laku yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi perbuatan seseorang. Proses belajar itu perlu diperkuat dengan hadiah ataupun hukuman. Manajemen harus bisa menentukan agar setiap hadiah yang dikaitkan dengan kemajuan para karyawan. Keempat yaitu praktik. Jadi, sedapat mungkin para karyawan yang dilatih bisa mempraktikkan keterampilan tersebut pada suasana pekerjaan yang sebenarnya. Terakhir yaitu perbedaan individual. Pada dasarnya, karyawan itu tetap berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, latihan yang efektif hendaknya menyesuaikan kecepatan dan kerumitan dengan kemampuan masing-masing individu. Selanjutnya yaitu berbagai sistem atau metode latihan operasional. Secara umum, bentuk atau metode latihan untuk karyawan-karyawan operasional bisa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama on the job training. Sistem ini dilakukan dengan memberikan tugas kepada atasan langsung dari karyawan yang baru dilatih untuk melatih mereka. Sistem ini merupakan sistem yang ekonomis atau hemat karena tidak perlu menyediakan fasilitas khusus untuk latihan. Kemudian yang kedua yaitu vestibule school. Vestibule school ini merupakan bentuk latihan yang pelatihnya merupakan pelatih khusus atau staf spesialis. Hal ini dilakukan untuk menghindari para atasan langsung dengan tambahan kewajiban dan memusatkan latihan hanya kepada para ahli dalam bidang latihan. Salah satu contoh vestibule school ini adalah simulasi, seperti latihan untuk para calon pilot.
Yang ketiga yaitu apprenticeship atau magang. Metode ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau skill yang relatif lebih tinggi. Program ini biasa dilakukan untuk pekerja-pekerja pengrajin seperti tukang kayu, juga pekerja-pekerja tukang las, mekanik, ahli listrik, pemasang pipa air, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kursus khusus. Metode ini biasanya diadakan untuk memenuhi minat para karyawan dalam bidang pengetahuan tertentu di luar bidang pekerjaannya, seperti kursus bahasa asing, manajemen, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Di slide selanjutnya yaitu prosedur latihan. Seorang pelatih perlu mengetahui bagaimana prosedur untuk melatih atau mengajar. Di antaranya prosedur yang pertama yaitu persiapan pelatih. Pelatih itu harus mengetahui bagaimana menjalankan pekerjaan yang akan diajarkan, bagaimana mengajarkan pekerjaan tersebut, dan teknik atau cara apa yang perlu dilakukan dan disertai dengan peragaannya. Selain itu, tempat latihan, alat-alat latihan, atau alat peraga juga perlu dipersiapkan. Kemudian yang kedua yaitu persiapan karyawan yang dilatih. Karyawan yang dilatih juga perlu mempersiapkan diri dengan menyiapkan bahan-bahan latihan beberapa waktu sebelum latihan dimulai. Yang ketiga yaitu memperagakan latihan. Memperagakan latihan itu dengan cara menjelaskan urutan pekerjaan secara keseluruhan, kemudian menjelaskan prosedur secara pelan-pelan, serta menjelaskan setiap langkah dari prosedur tersebut, dan meminta para karyawan yang dilatih untuk menerangkan setiap langkah yang telah dijelaskan. Kemudian yang keempat yaitu meminta karyawan untuk mempraktikkan latihan. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman latihan dari para karyawan yang dilatih. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut. Metode ini berarti mengamati prestasi karyawan yang telah selesai dilatih. Apakah mereka sudah bisa mempraktikkan apa yang diperoleh di tempat latihan pada tempat kerja yang sebenarnya, dan hambatan-hambatannya. Ada 4 metode pengembangan karyawan manajerial. Yang pertama metode sekolah, kuliah, ceramah, dan sejenisnya. Metode ini biasanya dipakai untuk menambah pengetahuan para karyawan. Metode ini banyak kita jumpai dalam praktik sehari-hari. Dalam metode ini, aktivitas hanya berjalan sepihak, yaitu pihak pengajar, dosen, instruktur yang aktif memberikan pengetahuan kepada para karyawan. Sedangkan karyawan bersifat pasif, yaitu mendengarkan saja, dan kadang-kadang diselangi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk hal-hal yang belum jelas. Metode ini sangat efektif sebab dengan sekali kerja dapat diikuti oleh banyak peserta. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan adanya beberapa faktor agar metode pengembangan ini dapat dilaksanakan dengan sukses. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini diterapkan dengan maksud untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam hal mengeluarkan pendapat, menerima pendapat orang lain, berkoordinasi dengan pihak yang lain, cara-cara menggunakan waktu seefisien mungkin, tapi juga pengalaman bagaimana memimpin bawahan sehingga dapat diciptakan adanya semangat kelompok di dalam grup diskusi tersebut. Ketiga, metode kasus. Metode ini dilaksanakan dengan cara si peserta diminta untuk memberikan pemecahan atau mencarikan jalan keluar terhadap suatu peristiwa perusahaan. Dengan metode ini, peserta dilatih untuk mendiagnosa sebab-sebab dari suatu masalah tertentu dan juga dilatih untuk memecahkan atau mencarikan jalan keluar bagi peristiwa khusus. Yang keempat, metode permainan bisnis. Metode ini bertujuan untuk memberikan keterampilan memimpin maupun memutuskan bagi para peserta, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah manajemen. Dalam permainan ini diberikan informasi yang nyata dari perusahaan baik yang berkenaan dengan posisi keuangan, barang-barang hasil produksi, pemasaran, dan informasi yang lainnya. Kemudian diberikan masalah-masalahnya dan peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Kelemahan-kelemahan metode ini biasanya berupa hasil-hasil keputusan para peserta kurang realistik dan juga para peserta sering kurang serius dalam melaksanakan permainan ini. Selanjutnya ada penilaian program-program pengembangan karyawan. Pengembangan untuk usaha-usaha peningkatan pengetahuan maupun keterampilan karyawan, latihan atau training untuk usaha-usaha peningkatan maupun keterampilan karyawan. Terus ada pengembangan sumber-sumber penawaran SDM dapat dilakukan melalui yang pertama penawaran eksternal. Terdiri dari lamaran-lamaran pribadi, dari orang dalam, kantor penempatan SDM, sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan pesaing, dan lembaga-lembaga pelatihan. Terus yang kedua ada penawaran internal, terdiri dari upgrading, transferring, dan promoting. Kesimpulan, pelatihan dan pengembangan sama-sama memiliki peran penting dalam suatu organisasi karena efisiensi suatu organisasi sangat bergantung pada baik buruknya pengembangan anggota organisasi itu sendiri. Latihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis
dan menerapkannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Metode pelatihan dan pengembangan itu dapat dilakukan dengan pelatihan di luar tempat kerja, off the job training, pelatihan di dalam tempat kerja, on the job training, pengembangan intelektualitas, pengembangan keterampilan, dan pengembangan sikap atau sifat yang emosional.